Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam kasih Kristus. Pagi ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mulaikan dengan pujian penyembahan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita naikkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Kau baik selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Kau berdaulat atas kami, dan tempat kami berlindung. Haleluya. Terima kasih. Kinalalarabasya kalaralarabasya. Terima kasih Tuhan. Kalalalarabasya kalarabasya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Syukur hanya padamu. Syukur hanya padamu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan untuk selamanya. Yesus Engkau baik. Shikatan dulu masan dulu Tuhan. Singnalarana masuk. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ya la 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 basya kala la basya. Jika la 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 la. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan harapan kami. Kau sumber kekuatan kami. Kami sembah mulia nama-Mu. Ya la 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 basya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau baik selamanya. Sebab Kau baik selamanya Tuhan. Mari kita sembah Dia terus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Sembah dan puji hanya bagi-Mu. Ya la la la. Mari kita. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat
hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Disembah Dia. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari sebuah yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Kau sertai kami, Kau pimpin setiap hidup kami. Janji-Mu ya dan amin. Hanya karena-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Sungguh besar Kau Tuhan. Kami percaya karena Engkau Tuhan. Oh, ya la 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 rabasya kala la ramasya kala rabasada. Oh, ya la 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 rabasanda. Sya kala la 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 ramasanda la la la. Yesus Tuhan, Kau Raja. Syakalalala ramasyandala ramasiki.
Kau lawat kami Tuhan. Ya lalala masikididi. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ya lalala masikididi masikididi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku percaya karena Engkau Tuhan. Ya la 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 rabba sekiri, shakala la 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 la. Ya la 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 rabba sekiri la 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 la. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami merasakan hadirat-Mu sungguh menyentuh setiap kami semua, menguatkan setiap kami semua, meneguhkan setiap kami semua. Biar kami makin dekat kepada Engkau dengan kami merasakan keintiman yang kuat di dalam hadirat Allah itu, membawa kami semakin dekat kepada Engkau. Bapa Surgawi, pagi ini kami mau lebih dalam lagi bersama dengan Engkau di dalam perenungan firman-Mu, dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Tetap lawat dan jamah kami semua, setiap kami boleh merasakan hadirat Allah dalam hidup kami. Kami naikkan semua seru permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Allah, yaitu dengan judul Ginomai. Kita ambil di dalam kitab Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29 berbunyi demikian. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah saudara, menarik sekali bahwa di kisah ini merupakan satu perikop cerita di mana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika mereka datang menghampiri Yesus, maka Yesus berkata kepada kedua orang buta ini, apakah engkau percaya bahwa aku sanggup untuk memulihkan kembali matamu yang tidak melihat itu? Dan kemudian mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Sesudah itu kemudian Yesus menyentuh kedua mata dari kedua orang itu. Dan Yesus kembali berkata, jadilah seperti apa yang engkau percayai. Saudara, setelah itu mereka mempercayai bahwa mereka akan mengalami kesembuhan. Dan benar, mereka mengalami mujizat sehingga akhirnya mata mereka bisa melihat kembali. Nah saudara, mujizat bisa terjadi dari iman yang kita tabur. Dan mujizat bisa terjadi ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, walaupun kita belum melihat apa yang akan terjadi. Nah yang menarik di sini adalah jadilah. Kata jadilah ini bahasa aslinya adalah ginomai. Artinya adalah suatu perubahan yang nyata yang terjadi karena iman kita, yang terjadi karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi seperti 2 orang buta ini ketika percaya kepada Yesus dan jadilah seperti apa yang mereka percaya sehingga mereka menerima kesembuhan dan mata mereka bisa melihat kembali. Namun berbeda sekali dengan seorang yang namanya yang menjadi ajudan raja atau perwira di kota Samaria. Jadi kisahnya ketika itu Samaria dikepung oleh pasukan Aram di bawah pimpinan Raja Ben-Hadad. Hingga terjadi kelaparan yang sangat parah di kota Samaria. Harga makanan sangat mahal. Bahkan kepala keledai pun yang tidak ada gunanya itu berharga 80 sikal perak. Wow, luar biasa. Dan lebih parahnya lagi, ada ibu yang memakan anaknya sendiri. Sehingga semua orang yang ada di sana itu merasa putus asa dan mereka sudah merasa mustahil akan ada jalan keluar dari situasi yang mereka hadapi. Tapi dalam situasi yang demikian terjadi, mereka kemudian mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa yang berkata, dalam 24 jam ke depan, maka harga akan turun dengan drastis. Saudara, harga makanan saat itu sangat mahal. Dan dari firman ini dikatakan harga akan turun dan menjadi turun seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Nah kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya, tentu Tuhan akan ada intervensi atau Tuhan akan turut campur tangan
sehingga percepatan pemulihan ekonomi bisa terjadi. Nah saudara, tetapi yang terjadi adalah perwira atau ajudan dari raja ini tidak percaya. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Wah, ini kan jelas meremehkan Elisa, saudara. Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah saudara, terjemahan mengatakan bahwa dia terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang singkat. Tetapi dia tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dan yang terjadi memang demikian, dalam tempo 24 jam, harga-harga semuanya jatuh. Harga-harga semuanya turun. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Nah, yang terjadi adalah tepung dan jelai itu stoknya melimpah ruah. Ada banyak di kota Samaria. Karena pada malam itu seluruh pasukan Aram yang mengepung kota Samaria mendengar seperti suara derap kaki kuda yang begitu banyak. Dan mereka mendadak melarikan diri. Sehingga ada banyak tepung dan jelai di perkemahan tentara Aram yang kemudian dibawa ke kota Samaria. Wow, luar biasa saudara. Terjadi mujizat yang begitu dahsyat. Namun ajudan raja ini tidak percaya. Dan dia memang hanya melihat kejadian ini, tetapi tidak merasakannya. Sama seperti firman Tuhan yang berbunyi demikian, bahwa ketika dia melihat, tetap melihat dengan mata, tetapi tidak menikmatinya. Hingga dikatakan kemudian dia jatuh dan terinjak-injak oleh orang-orang yang masuk dalam kota, karena orang berbondong-bondong masuk dalam kota, membawa tepung dan jelai, dan dikatakan dia mati. Saudara, ketidakpercayaan menutup pintu mujizat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Nah, iman percaya itu bukan cuma soal sikap hati kita bagaimana, tetapi iman percaya itu seberapa besar kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, sehingga akan menghasilkan suatu kuasa yang besar, sehingga terjadi perubahan dalam realita hidup yang sedang kita jalani. Jadi, iman itu sebanding dengan mujizat Tuhan. Ketika kita punya iman percaya yang kuat, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup menjadi terbuka dengan tangan Tuhan yang bekerja menyatakan mujizat di dalam hidup kita. Nah saudara, jadilah seperti yang kau percayai, itu artinya adalah jadilah seperti apa yang kita alami. Jadi, besarnya mujizat Tuhan tidak tergantung pada besarnya masalah yang kita hadapi, tetapi tergantung kepada bagaimana kita yakin kuasa Allah besar itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mujizat juga tidak tergantung kepada betapa hebatnya kemampuan yang kita miliki, tetapi tergantung kepada seberapa besar kita percaya penuh kepada Tuhan dan bergantung berharap kepada Tuhan sehingga mujizat terjadi. Nah saudara, kita lihat lebih jelas lagi dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian dalam Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Saudara, dari ayat ini menunjukkan bahwa fokus kita adalah kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, dan apalagi apa yang kita imajinasikan, itu semua Tuhan berikan lebih daripada yang apa ada dalam pikiran kita. Jadi jauh melampaui doa, pengharapan, dan apa yang kita imajinasikan. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika apa yang kita pikirkan dengan apa yang Tuhan kerjakan, maka yang Tuhan kerjakan jauh lebih besar. Jadi kunci dari semuanya ini adalah di iman percaya yang kita miliki kepada Tuhan. Dan sumber daripada semuanya ini adalah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Jadi iman percaya itu adalah suatu yang kita percaya kepada Tuhan, sehingga kemudian Tuhan bekerja melampaui akal pikiran dan apa yang kita doakan dalam doa-doa kita. Itu sebabnya
penting kita tidak membatasi pikiran Allah dengan logika-logika dan pemikiran manusia. Karena Tuhan sanggup bekerja dengan cara apapun dan melampaui apa yang kita pikirkan. Yang penting bagi kita adalah terus percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita terus percaya kepada Tuhan, maka kita boleh melihat mujizat demi mujizat tiap-tiap hari ada di dalam hidup kita. Rasa percaya kita semakin hari semakin kuat, tetap bergantung dan berharap kepada Dia. Dan kita akan menerima setiap janji Allah digenapi dalam hidup kita. Percayalah saudara, pagi ini adalah pagi yang indah. Melalui firman ini boleh menguatkan setiap kita, apapun yang sedang saudara hadapi di tempat saudara saat ini. Kalau apapun yang saudara hadapi itu begitu rumit, begitu berat, tapi ketika rasa percayamu lebih kuat daripada masalah yang kau hadapi, maka disitulah Tuhan sedang bekerja membuka pintu-pintu baru. Mungkin engkau belum melihat seperti kedua orang buta ini, menabur iman aja. Jadilah sesuai percaya. Tuhan tidak berkata gini loh, oh ya, kamu sembuh dalam namaku. Tidak bilang gitu Tuhan. Tapi kepada kedua orang buta ini Tuhan cuma bilang, jadilah sesuai imanmu. Kan beda saudara. Jadi pola kesembuhan yang Tuhan kerjakan pada saat kedua orang buta ini adalah pola iman. Di mana iman menarik kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dan melepaskan anugerahnya bagi kita semua. Pagi ini kita datang kepada Dia dan miliki iman yang kuat. Kalau engkau selama ini sempat tidak percaya lagi, mungkin selama ini engkau ragu-ragu dengan kondisi kesehatanmu, dengan kondisi keluargamu, dengan kondisi keuanganmu, tapi pagi ini percaya kepada Dia, dan rasa percayamu yang terus kau tanam dalam hatimu akan Tuhan lihat, dan Tuhan memberikan lebih dari yang kau doakan dan pikirkan, karena kuasa Tuhan melampaui akal logika pikiran kita. Mari datang kepada Dia. Sekali lagi katakan, aku percaya janjimu. Aku percaya Tuhan, apapun yang sedang aku hadapi, situasi apapun, janjimu pasti digenapi. Katakan, aku percaya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami percaya kepadamu Tuhan. Bangkitkan iman percaya anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Sebab lawat setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Lawat mereka Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Jadilah sesuai iman percaya-Mu. Jadilah seperti apa yang Kau imani selama ini. Ginomai sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya, haleluya. Walau kami belum melihat, tapi kami tahu Tuhan sedang bekerja. Dan yang Tuhan kerjakan itu melampaui doa kami, melampaui pengharapan kami, melampaui imajinasi kami. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Pagi ini Engkau sedang menyediakan semuanya bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, pulihkan iman percaya kami. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, keterpurukan apapun, Tuhan sedang bekerja membangun kembali iman yang sempat runtuh, yang sempat koyak, yang sempat merasa tidak lagi percaya kepada Tuhan. Pagi ini dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, iman itu bangkit kembali, kuat kembali di dalam Engkau.
Karena kami punya Tuhan dengan kuasa yang tidak terbatas, yang mampu menolong dan melepaskan kami dari cengkeraman masalah yang ada. Kami percaya pagi ini Kau bekerja, menjamah dan melawat setiap umat-Mu. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu menjamah mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja dan melawat kami semua. Kami serahkan semua pergumulan yang ada, kami serahkan semua persoalan yang ada dalam tangan Tuhan Yesus. Iman kami berkata, jadilah sesuai dengan percaya. Kami percaya Engkau bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus semua katakan, amin. Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.